Hai guys, kami dari kelompok 3. Kenalin, makhluk yang satu ini namanya Anissa Nur Afini. Ini rekan saya, Imam Arifansah. Kemudian ini ada Nurul Hikam, ada Muhammad Ripaldi, Asep Soleh Gunawan, dan Gias Aditya. Kita akan membahas tentang manajemen, sistem, dan siklus produksi. Yuk, simak penjelasannya. Manajemen produksi merupakan suatu proses penambangan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Kegiatan manajemen produksi berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produk dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Fungsi manajemen produksi A. Fungsi perencanaan mencangkup penentuan peran dari kegiatan produksi termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan pengguna sumber daya produksi. B. Fungsi pengorganisasian mencangkup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi. C. Penggerakan mencangkup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. D. Fungsi kontrol mencangkup kegiatan mengembangkan standar kualitas, waktu, dan kerja pada bagian produksi. Sistem produksi adalah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Perencanaan jangka panjang mengenai produksi harus dilakukan atas dasar rencana pemasaran, tersedianya materai, karyawan, dan dana dalam jangka panjang. Sistem produksi bertugas untuk melakukan siklus aktivitas-aktivitas berikut. A. Merumuskan rencana jangka pendek dan kemudian melaksanakannya. B. Melakukan fabrikasi produk baru. C. Memonitor hasil dengan kontrol kualitas, kuantitas, dan biaya. D. Membuat alternatif sedemikian rupa sehingga rencana jangka pendek dapat dilaksanakan. E. Memperbaiki atau mengubah rencana jangka pendek. Dan F. Meninjau kembali rencana strategis jangka panjang dari hasil yang dicapai oleh rencana jangka pendek. Sumber daya diartikan sebagai sumber kekuatan atau tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Sumber daya dapat berupa benda atau bukan benda, sehingga jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, sumber daya dapat diartikan sebagai segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. A. Konsep sumber daya dalam ilmu ekonomi. 1. Modal mencakup bangunan, mesin, jaringan transportasi, bahan mentah, serta lahan yang terdiri atas tanah, air, udara. 2. Tenaga kerja. Sumber daya tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja yang mampu bekerja dan kewirausahaan, yaitu sebagai kemampuan atau skill untuk mengorganisasikan faktor produksi lain beserta risiko yang ditanggungnya berupa keuntungan atau kerugiannya. B. Penggunaan sumber daya untuk wirausaha. 1. Penggunaan sumber daya modal wirausaha. A. Modal intelektual diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. B. Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat membentuk citra. C. Modal mental diwujudkan dalam bentuk keberanian dalam menghadapi risiko dan tantangan yang dilandaskan keimanan dan ketakwaan. C. Modal material merupakan modal dalam bentuk uang dan barang. 2. Penggunaan sumber daya manusia SDM. A. Ruang lingkup manajemen SDM. 1. Merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya pada karyawan. 2. Merencanakan, menarik, dan menyeleksi karyawan yang tepat untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi. 3. Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja.
4. Menjamin dan mempertahankan efektivitas dan semangat kerja karyawan baik melalui pelatihan ataupun sistem kompensasi. B. Kegiatan manajemen SDM. 1. Pengadaan SDM. 2. Pengembangan SDM. 3. Pemberian kompensasi. 4. Pengintegrasian SDM dengan faktor lain. C. Perencanaan SDM. 1. Merupakan proses kebutuhan SDM organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan sesuai yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Tahapan proses perencanaan SDM. 1. Analisis pekerjaan terdiri dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 2. Peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja. 3. Pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja. D. Penarikan dan seleksi karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM antara lain dari sisi permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal, organisasi nasional, lingkungan kerja, dan lain-lain. Semua faktor tersebut dianalisis untuk menentukan permintaan tenaga kerja. Sedangkan dari sisi penawaran tenaga kerja, perusahaan dapat melihat bagian penempatan tenaga kerja dalam organisasi yang berisi golongan jabatan dan perpindahan karyawan. Hal ini berguna untuk mengetahui persediaan SDM internal. Selain itu, perusahaan juga melihat tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja pada umumnya. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Memiliki tahap-tahap mulai dari penilaian kebutuhan organisasi, merumuskan tujuan program dan prinsip pembelajaran, mendesain lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman dalam pelatihan. Metode pelatihan yang dipilih dapat dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu mode praktis dan metode presentasi. Pengembangan SDM merupakan aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dengan meningkatkan knowledge, skill, dan ability siswa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Manfaat pelatihan pengembangan SDM untuk karyawan yaitu meningkatkan kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan dan menunjang perkembangan karir dari pengembangan keterampilan di masa yang akan datang. Bagi perusahaan yaitu investasi jangka panjang. Evaluasi kerja. Penilaian presentasi kerja merupakan satu kegiatan untuk menentukan efisiensi efektivitas pekerjaan seseorang. Adapun manfaat penilaian kerja yaitu untuk mengetahui efektivitas kerja seseorang dan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi dan hukuman bagi karyawan. Tahapan-tahapan dalam penilaian kerja yaitu yang pertama penetapan standar prestasi, yang kedua mengkomunikasikan standar prestasi, yang ketiga mengukur prestasi, dan lain-lain. G. Pemberian kompensasi dan penghargaan. Kompensasi merupakan semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan dan usaha kerjanya sebagai anggota organisasi, seperti program inisiatif bonus, program tunjangan, dan kompensasi non-keuangan berwujud kepuasan kerja. Ya, itu tadi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.